Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Rabu pagi ini sudah tanggal 21 Januari 2026. Waktu berjalan terus, makin hari makin mendekati akhir bulan Januari. Sudah tanggal 21, 10 hari lagi itu sudah akhir di bulan Januari. Waktu akan berubah. Setelah Januari, Februari, dunia akan berubah dan semua akan kita akhiri. Termasuk usia kita di dunia akan berakhir, semua akan berakhir. Tapi yang kekal selama-lamanya, firman Allah bersama dengan Tuhan Yesus. Itu mari kita selalu dekat dengan Yesus. Kita mencinta Tuhan. Yesus kita utamakan di atas segala-galanya. Puji nama Tuhan, kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Mazmur 62 ayat 1-13. Saya Pastor Yakub Rahman akan menyanyikan pujian ini. Hanya dekat Allah saja ku tenang, daripadanya keselamatanku, karena dialah kota benteng kita teguh. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Amin, haleluya. Daripada nyawa keselamatanku, amin, haleluya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Hanya bersama dengan Tuhan Yesus aku damai sejahtera. Amin, haleluya. Daripada nyala keselamatanku, haleluya. Hanya Dialah Tuhan Yesus gunung batuku, hanyalah Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Amin, haleluya. Dalam Yohanes 14 ayat 27, itulah firman Allah Tuhan Yesus kepada kita semua. Amin, haleluya. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Marilah kita selalu bergantung hanya kepada Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ia Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya dia di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya. Sebagai kepala semua kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ialah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikan mulutku, pikiran dan hatiku Bapa. Ampunilah semua dosa, semua salahku ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berfirman pagi ini Bapa, ku siapkan hati kami fokus kepada firman-Mu.
Karena Engkau sumber kehidupan kami. Sumber segala-galanya itu bersumber datang dari Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Oh, terpujilah Tuhan Yesus. Selamat pagi, salam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Sesuai dengan janji Tuhan, kalau kita dekat dengan Yesus, ada janji Tuhan, Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Itu janji Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara semua, hari ini bersama saya, terima berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin. Sukacita kita bersama dengan Tuhan Yesus. Hari-hari itu penuh dengan perjuangan. Tapi kalau berjuang bersama Yesus, ada penyertaan, ada damai sejahtera, ada kekuatan. Sesuai dengan firman Tuhan di Filipi pasal 4 ayat 13. Segala sesuatu dapat kutanggung di dalam Dia. Dia ialah Yesus yang memberikan kekuatan buat kita. Kita tidak mengandalkan kekuatan lain. Hanya Tuhan Yesus yang sang memberikan kekuatan buat kita semua. Amin. Mazmur 62. Kita membaca ayat 1 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Amin. Berarti Daud menulis ini karena dia punya pengalaman pribadi. Dekat dengan Tuhan Yesus ada keselamatan. Terbukti nyata. Berapa kali Daud mau dibunuh dengan Raja Saul. Ya, berapa kali. Tapi Tuhan menjadi benteng Daud. Sehingga Daud menikmati keselamatan datang itu. Segala macam cobaan yang Daud alami. Tapi karena Daud dekat dengan Yesus, punya pengalaman pribadi. Mari kita juga sama-sama. Kita harus punya pengalaman pribadi. Kekristenan itu ada Christ di situ, ada Kristus. Setiap orang Kristen harus punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Kalau tidak punya pengalaman pribadi, berarti saudara perlu koreksi diri, evaluasi diri. Sejauh mana hubungan kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti punya pengalaman pribadi. Tapi Bapak Ibu, dekat dengan suami istri pasti punya pengalaman pribadi dengan istri tercinta, dengan suami, dengan sahabat, dengan siapapun. Ya, kalau punya hubungan kedekatan pasti punya pengalaman-pengalaman yang indah. Apalagi bersama dengan Yesus, pengalaman yang sempurna, bahagia bersama Yesus. Saya pribadi selalu punya pengalaman pribadi tiap hari, tiap saat dengan Yesus. Tiap hari, tiap saat. Bukti nyata. Saya menyampaikan firman Tuhan yang pengalaman pribadi. Dipelihara sama Tuhan berlangsung melalui hidup 5 tahun lebih, tidak pernah bolos, tidak pernah absen. Ya, tidak pernah tidak menyampaikan firman Tuhan. Pagi malam, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Selagi Tuhan berkenan, selagi Tuhan berikan saya sehat, saya komit dengan Tuhan. Dan Yesus menjadi pendamping keselamatan saya. Pendamping keselamatan buat Bapak Ibu. Saudara semua sama. Ya, kita punya pengalaman pribadi yang indah dengan Yesus. Ayat yang ketiga, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Amin. Sampai selama-lamanya bersama Yesus kita tidak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seorang, hendak menemukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tapi dalam hatinya mereka mengutuki. Jangan punya hati jahat Bapak ya, mengutuk orang tidak boleh. Tapi mendoakan supaya mereka bertobat boleh. Kalau ketemu orang yang tidak berkenan, lebih bagus doakan supaya mereka bertobat. Ya. Ayat yang ke-6, hanya padalah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Amin. Pengharapan kita hanya Tuhan Yesus, tidak yang lain. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Padalah keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah. Amin, amin. Mari kita mau selalu intim dekat dengan Tuhan. Hubungan yang sehat dengan Tuhan menghasilkan perlindungan, keselamatan. Rumah tangga kita diberkati, pekerjaan pelayanan semua kalau bersama Tuhan. Tuhan menjadi keselamatan kita. Tuhan menjamin hidup kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkan isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan. Amin. Tuhan ialah tempat perlindungan kita.
Hanyangkan saja orang-orang hina, suatu dusta saja orang-orang mulia. Pada neraca mereka naik ke atas, mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Jangan percaya kepada pemerasan. Jangan menaruh harap yang sia-sia kepada perampasan. Apabila harta makin bertambah, jangan hatimu melekat padanya. Amin. Jangan berharap kepada harta dunia. Berharaplah kepada Tuhan. Hati kita bukan tertuju kepada harta. Harta semua akan kita tinggalkan. Tapi kalau kita bersama Yesus, ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, aku kuasa dari Allah asal, amin. Kuasa datang dari Tuhan yang sempurna. Semua kuasa berasal dari Tuhan. Dalam Matius 18, segala kuasa di bumi di surga ada di dalam tangan Tuhan. Maka kita bersama dengan Tuhan, kita akan tampil lebih dari pemenang. Maka kita bangga dan kita merasa bahagia. Kalau sebenarnya di sentral hidup kita adalah Tuhan Yesus. Biar hari ini apapun masalah pergumulan Bapak Ibu hari ini, serahkan semua kepada Tuhan. Sebab hanya datang dari Tuhanlah kuasa Allah. Dan daripadanya mula juga kasih setia Tuhan. Sebab Engkau membalas setiap orang yang menurut perbuatannya. Amin. Mari kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kita mau seperti Daud. Seperti dalam Kisah 13 ayat 22. Ya, Tuhan sendiri yang berfirman. Daud itu berkenan di hati Tuhan. Mari saya membaca. Ya, mari kita menjadi kehidupan kita biar kita selalu menjadi orang berkenan di hati Tuhan. Kisah 13 ayat 22b dikatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Amin. Biar melalui firman Tuhan pagi ini, kita selalu melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga hidup kita hari demi hari ada ketenangan, ada damai sejahtera, ada sukacita. Karena apa? Ada penyertaan Tuhan. Dekatlah dengan Yesus. Dekat dengan Yesus. Sumber kekuatan, sumber ketenangan, sumber kedamaian, sumber segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Hanya dekat dengan Tuhan Yesus saja aku tenang. Pengalaman pribadi dengan Yesus. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dialah gunung batuku, hanya Tuhan Yesus kota bentengku. Aku tidak akan goyah sampai selama-lamanya. Haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan semua berkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi. Sebelum kita beraktivitas apapun, mari kita mau berjaga dan berdoa. Hidup di dalam firman Tuhan. Jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, tapi kita mau semangat selalu di dalam Yesus. Karena dekat dengan Yesus sumber kekuatan kita. Milikilah pengalaman pribadi dengan Yesus. Jagalah hubungan yang sehat dengan Tuhan. Biar hari-hari kita menyongsong kedatangan Tuhan. Hubungan kita makin sehat, rohani sehat, jasmani sehat, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.